3. Ini waktu berdirikan. Tiga. Bertemu lagi dengan saya, showroom bekas motor. Dengan kalau ada teman-teman yang berkeinginan untuk mencari motor di showroom motor Abel, dengan tipe pertama ada Fiction 2018, surat-surat lengkap. Kami menerima harga dari 15 juta. Dan tipe keduanya ada Beat 2016 dengan warna corak hitam biru, dengan kami membuka harganya 10 juta atau 8 juta, bisa didiskon. Dan tipe ketiganya ada Vario 2016 dengan tipe warna hitam biru, dengan saya membuka harga 8 juta sampai 5 juta, bisa didiskon kalau check-in sekarang. Jangan lupa kesini. Bagi teman-teman yang berminat, boleh DM saya dengan toko motor bekas Abel. Check-in di kota Kuning sekarang. Pak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Gini Pak, jadi maksud dan tujuan saya saat ini adalah untuk menitipkan motor saya kepada Bapak. Baik Pak, ini untuk surat-surat dan kunci motornya. Ini ada 2 motor. Yang satu itu Beat tahun 2016, yang satu Mio tahun 2015. Untuk yang Beat ini saya menaruh harga di sekitaran 7 juta, dan untuk yang Mio saya menaruh harga di sekitar 5.500.000. Kalau Mio 7,5 gitu kan? Ya 7,5 kan? 5.500. Ya. Kalau sekarang kalau Beat yang Bapak jual ini palingan dengan harga 5 juta bisa dijual Pak. Oh itu ya Pak. Ya Pak. Ya udah nggak apa-apa kalau memang bisa 5 juta. Boleh Pak. Iya Pak. Bapak, ini hasil dari penjualan motor Bapak yang Bapak nitipkan. Ya. Nah, dengan ini kesepakatan kita kan 80%, 20%. Ya. Ya kan, 20% saya, 80% Bapak kan. Nah. Ini bukti, langsung saya transfer aja ke Bapak. Berapa nomor Bapak? 08. Udah masuk Bapak? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido Markazoni dengan nomor absen 17 dengan nomor induk mahasiswa 2201072031. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang pengertian akad wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakalayakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil atau Munawir 1997. Secara istilah, wakalah atau wikalah berarti perlindungan atau al-hafiz, pencakupan atau al-kifayah, tanggungan atau ad-dimah, atau pendelegasian atau
tafwid, yang artinya juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan, atau artinya juga sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, atau dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan suatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama yang disyaratkan, maka tanggungan pihak pertama atau pemberi kuasa wakalah termasuk salah satu akad yang muamalah yang dapat diterima. Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang pengertian dari wakalah. Di antaranya, yang pertama menurut Hasbi As-Siddiq, wakalah adalah akad yang terjadi saat pendelegasian wewenang, saat seseorang mengangkat orang lain menjadi wakilnya. Yang kedua menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pemindahan atau pelimpahan wewenang dari satu pihak ke pihak lain dalam pekerjaan yang dapat dilimpahkan. Dan yang ketiga, ulama Malikiyah, wakalah merupakan perbuatan mendelegasikan kepada orang lain untuk melaksanakan atau perbuatan yang menjadi haknya, yang mana perbuatan itu tidak ada hubungannya dengan pemberian kuasa setelah kematian, karena jika dikaitkan hal tersebut merupakan wasiat. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pengertian wakalah yang diberikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah akad pemberian wewenang, tugas ataupun kuasa kepada orang atau pihak lain untuk menjalankan pekerjaan tersebut, di mana tindakan ini tidak terkait dengan pemberian kuasa setelah kematian, karena jika dikaitkan maka itu sudah berbentuk wasiat. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama, dasarnya adalah Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 35, yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya atau juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Selanjutnya, Quran surat Yusuf ayat 55, yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Yang kedua, hukum menurut hadis. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, yang artinya bahwasanya menjadi wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya dan mengawinkan atau kabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Harits. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk secara kasir menagih hutang pada beliau, sehingga para sahabat berniat untuk menanganinya. Beliau bersabda, pemilik berhak untuk berbicara, biarkan saja ia. Lalu sabdanya, berikanlah atau bayarkanlah kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya, ya, atau yang dihutang itu. Mereka menjawab, kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda, berikan kepadanya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang ketiga, hukum fatwa DSN MUI. Berikut adalah landasan hukum dari fatwa DSN MUI tentang akad wakalah perbankan syariah. Yang pertama, fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 2000 tanggal 13 April tentang wakalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun wakalah dan syarat-syaratnya. Pertama itu rukun wakalah itu adalah, pertama itu ada orang yang memberi kuasa atau mewakil. Yang kedua ada orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga perkara atau hal yang dikuasai atau al-tawkil. Yang keempat itu pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Sementara itu syarat wakalah adalah yang pertama harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan. Yang kedua, wakil harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas. Yang ketiga,
Wakil harus mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi dalam menjalankan tugas. Perbuatan yang diwakilkan atau muwakal bih harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Perbuatan yang diwakilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis akad wakalah. Ada beberapa jenis akad wakalah. Adapun jenis dan penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada al-wakalah al-amanah. Al-wakalah al-amanah merupakan proses pelimpahan kekuasaan bersifat awam tanpa pengkhususan apapun. Misalnya, belikan saya setiap mobil yang Anda jumpai. Yang kedua, yaitu ada al-wakal al-qosoh. Al-wakal al-qosoh merupakan proses pelimpahan kekuasaan untuk mengambil alih pekerjaan tertentu dan rinciannya sudah jelas. Misalnya, halnya membeli motor dengan jenis tertentu, penyelesaian kasus tertentu sebagai pengacara. Yang ketiga ada al-wakalah al-muqayyadah. Al-wakalah al-muqayyadah merupakan akad yang mana terdapat syarat-syarat tertentu sebagai batasan wewenang dan tindakan si wakil. Contoh, ketika jual sepeda motor ini dengan harga 11,3 juta apabila secara kredit dijual dengan harga 14,2 juta. Yang keempat ada al-wakalah mutlaqah. Al-wakalah mutlaqah kebalikan dari penjelasan di atas, di mana tidak ada syarat serta batasan tertentu dari pemberi kekuasaan ke wakil. Yang kelima itu ada al-wakalah bil ujroh. Al-wakalah bil ujroh adalah otoritas atau akad wakalah dengan upah, sedangkan ujrah dalam melaksanakan wakalah adalah upah atau kompensasi yang berasal dari pihak yang diwakilkan untuk ujrah yang mewakilkan. Ujrah diberikan dengan tujuan berterima kasih karena telah dibantu dalam menjalankan pekerjaan dan sudah tersedia menjadi wakil. Pencatatan konsesi wakalah. Berikut ini jurnal pencatatan konsesi akad wakalah adalah yang pertama ada penerimaan kuasa atau wakil. Jurnalnya yang pertama A. Saat imbalan tunai terima, kas di debit dan pendapat wakalah di kredit. Yang B. Saat beban dibayar. Yang di debitnya beban wakalah dan kreditnya kas. Yang ketiga ada saat pendapatan diterima di muka. Di debitnya kas dan di kreditnya pendapatan wakalah diterima di muka. Yang keempat saat akhir periode pendapatan diakui. Di debitnya pendapatan wakalah diterima di muka dan di kreditnya pendapatan wakalah. Yang kedua ada pemberi kuasa dan atau mewakil. Yang pertama pada saat membayar ujrah atau komisi, yang di debitnya beban wakalah dan di kasnya yang di kreditnya kas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistematika akad wakalah. Nah, sistematika yang pertama yaitu kesepakatan antara mutawakil dengan wakil itu diiringi dengan pemberian hak kepada wakil. Yang kedua, setelah itu wakil akan melaksanakan tugasnya terkait wakalah. Nah, setelah wakil melaksanakan tugasnya, objek tersebut akan dikembalikan kepada mutawakil setelah akad selesai. Nah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, manusia itu kadang tidak menyelesaikan sendiri. Dan pada akhirnya dia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti ketika seseorang tidak dapat menghadiri pertemuan orang tua murid dan meminta bantuan saudaranya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Nah, wakalah pada penugasan seseorang untuk membeli barang terjadi ketika ada seseorang yang memilih atau menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam membeli sesuatu. Nah, dalam wakalah ini, ketika seseorang ingin orang lain menggantikan dalam membeli barang orang tersebut atau mewakil, itu haruslah memberikan uang penuh atau seharga dengan barang yang dibeli kepada orang yang mewakili atau wakil. Dan wakil tersebut akan membayar barang yang dibeli dengan uang yang dititipkan tersebut. Nah, dalam menjalankan tugas wakalah ini, orang yang menerima wewenang itu diperbolehkan menerima bayaran sebagai upah dan boleh saja tidak menerima bayaran tersebut atau ikhlas mengerjakan tugas tersebut. Namun, apabila terdapat bayaran sebagai upah nantinya, akad tersebut menjadi
seperti akad ijarah atau sewa menyewa. Nah, wakalah yang menggunakan bayaran itu disebut dengan wakalah bil ujrah, di mana akad ini mengikat dan pembatalannya tidak boleh hanya sepihak. Nah, itu materi mengenai sistematika akad wakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sania dengan nomor NIM 2201072009, nomor urut absen 10. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai pembatalan dan berakhirnya wakalah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembatalan wakalah. Nah, pembatalan wakalah itu dapat terjadi ketika yang pertama, itu meninggalnya muwakil. Ketika yang memberi wewenang meninggal, maka batalah pemberian wewenang tersebut. Hal tersebut sepertinya batal karena adanya pembebasan atau pemberian kuasa untuk mengundurkan diri, kecuali diperjanjikan yang lain. Yang kedua, itu ketidakharmonisan antara yang memberi wewenang dengan yang menerima wewenang. Nah, ketika orang memberi kuasa itu mengalami perselisihan dengan orang yang diberikan wewenang, utamanya akan menghilangkan barang yang dikuasakan, maka yang menjadi patokan yaitu pernyataan dari penerima wewenang dan disertai dengan saksi. Maka saat muncul masalah terkait pembayaran, maka bukti terkait menjadi acuan serta pernyataan penerimaan wewenang. Apabila ada kesalahan dari wakil, serta wakil beranggapan mewakil meminta demikian, maka acuan benarnya dari apa yang disampaikan wakil selama dapat dipercaya untuk melakukannya. Nah, yang kedua, itu mengenai berakhirnya wakalah. Nah, berakhirnya wakalah ini dapat terjadi dengan beberapa hal. Yang pertama, salah satu di antara pemberi wewenang dan penerima wewenang itu meninggal dunia atau gila. Karena syarat dari wakalah adalah yang melakukan akad masih hidup dan berakal sehat. Nah, yang kedua, itu pekerjaan yang disepakati telah selesai. Yang ketiga, pemberian wewenang memecat penerima wewenang, meskipun penerima tidak diberitahu. Nah, selanjutnya, itu pengunduran diri dari wakil dari pekerjaan wakalahnya. Tidak perlu pengunduran diri bagi pemberi wewenang. Akan tetapi, menurut Hanafiyah, disyaratkan wakil harus diberitahu tentang pengunduran diri si wakil. Nah, kita lanjut ke implementasi akuntansi akad wakalah dalam usaha dagang. Pertama-tama itu ada di wakalah itu terdapat yang seperti yang punya toko. Jadi yang punya toko itu mempunyai orang kepercayaan. Jadi orang kepercayaan itu dipercayakan untuk menjual barang-barang tersebut. Nah, orang kepercayaannya itu nanti akan menjual barang sesuai dengan instruksi dari yang punya pemilik perusahaan tersebut. Nah, bisa sama seperti konsep konsinyasi gitu. Nah, dalam penitipan barang atau orang memberikan kuasa melakukan akad dengan pedagang toko atau agen pelaksana serta menyerahkan barang yang ingin dititipkan. Lalu pedagang toko menjual barang titipan tersebut dengan harga yang telah disesuaikan atau disepakati pada akad tersebut. Nah, ketika pedagang toko mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, sesuai dengan perjanjian akan dibagi dengan pihak yang penitip barang tersebut. Nah, berbeda dengan halnya implementasi akuntansi akad wakalah dalam usaha jasa. Jikalau dalam implementasi dalam jasa tersebut itu pemberi kuasa pertama-tama pemberi kuasa itu memberikan akad atau melakukan akad dengan si penerima kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, setelah orang tersebut melakukan pekerjaan yang setelah disepakati, pelaksanaan tersebut telah selesai dan akan diberitahukan kepada si pemberi kuasa. Nah, sebenarnya itu ada implementasi akuntansi akad wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Nah, ada beberapa hal yang bisa diterapkan di lembaga keuangan seperti bank. Akad wakalah itu sendiri merupakan akad ketika nasabah meminta bank agar mewakilinya dalam mengerjakan sesuatu seperti mentransfer uang, penitipan, investasi, dan lain sebagainya.
Nah, yang pertama ada transfer. Transfer merupakan pemberian jasa dari bank kepada pihak nasabah dalam memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Nah, ada beberapa contoh proses transfer uang. Yang pertama ada wesel pos, yang kedua transfer bank melalui cabang, yang ketiga melalui ATM, dan lain sebagainya. Nah, mekanisme umum transfer itu yang pertama itu nasabah mengirim dana dengan datang langsung ke bank. Lalu dana nasabah diinput oleh pihak bank. Setelah diinput, akan melakukan penyelesaian, lalu bank akan memindahkan kepada rekening. Nah, sebenarnya itu ada clearing. Clearing salah satu warkat tersebut yaitu cek. Clearing berbentuk cek gitu. Lalu untuk selanjutnya itu ada di Baik, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu pengimplementasian akuntansi akad wakalah pada lembaga keuangan syariah. Selain pada usaha jasa dan dagang, implementasi akuntansi wakalah ini juga bisa diimplementasikan di lembaga keuangan syariah seperti bank. Nah, bank ini bisa memberikan jasa seperti transfer, penitipan investasi, dan lain-lainnya. Baik, yang pertama yaitu transfer. Transfer ini merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal memindahkan dana dari satu rekening ke rekening yang lainnya. Untuk transfer sendiri itu ada yang pertama wesel pos. Wesel pos ini nasabah memberikan uang tunainya kepada bank untuk ditransferkan ke rekening lain. Yang kedua, transfer antar cabang bank. Nah, transfer antar cabang bank ini seperti dari bank satu ke bank yang lainnya. Terus yang ketiga yaitu transfer melalui ATM. Nah, untuk transfer melalui ATM ini sudah sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sesama bank anggota clearing, yang mana kegiatannya itu merupakan pelunasan piutang, dan kegiatan tersebut telah dikoordinasikan oleh Bank Indonesia. Nah, dalam clearing ini kita menggunakan yang namanya warkat clearing. Salah satu bentuk warkat clearing ini adalah cek dan biliet giro. Yang ketiga yaitu inkaso atau collection. Inkaso ini hampir sama dengan clearing. Bedanya, bank diberikan hak oleh pemilik rekening untuk melakukan penagihan atau penarikan kepada pihak yang dituju. Dalam transaksi inkaso ini ada dua jenis bank. Yang pertama yaitu bank pemrakarsa dan bank pelaksana. Bank pemrakarsa ini berperan sebagai bank yang menerima warkat dari pihak ketiga yang nantinya akan ditagih oleh bank dan akan menjadi keuntungan oleh pihak ketiga. Sementara bank pelaksana yaitu bank yang berperan sebagai bertransaksi dengan pihak ketiga sesuai dengan permintaan atau perintah bank pelaksana. Untuk semua biaya-biaya yang keluar pada bank pelaksana ini akan ditanggung oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk bank pemrakarsa itu bank akan mendapatkan fee atau upah karena bertindak sebagai wakil. Yang keempat yaitu penitipan. Penitipan merupakan pendelegasian pembelian barang, di mana muwakil meminta wakil untuk membeli barang tersebut dan memberikan uang dengan sejumlah harga sesuai dengan harga barang tersebut. Yang kelima yaitu letter of credit. Letter of credit ini merupakan surat yang menjadi jaminan bank eksportir dan bank importir yang dimana berguna untuk keperluan ekspor dan impor. Dalam transaksi letter of credit ini, syarat-syarat syariah tentunya tidak boleh ditinggalkan. Yang keenam yaitu anjak piutang. Anjak piutang merupakan piutang yang diselesaikan dengan adanya pengalihan, di mana akad wakalah digunakan untuk penyelesaian masalah piutang tersebut. Yang ketujuh itu wali amanat. Nah, wali amanat ini bank dipercaya sebagai pemegang
kepentingan pemegang obligasi atau medium term notes, baik itu di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.